Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 348. Semua nomornya cocok. Ku Yun Xuan tercengang. Dong Suebing membuka jendela lain, menunjukkan hasil balapan lainnya. Lihat kumpulan hasil ini dan catatan transaksi rekening bank Anda. Ku Yun Xuan melihat angka-angka di layar. Kumpulan angka ini juga sama. Ku Yun Xuan tersentak. Kamu telah memenangkan lotre, jawab Dong Suebing. Kenapa aku harus berbohong tentang ini? Ku Yun Xuan mendorong Dong Suebing ke samping dan duduk di depan PC. Minggirlah, dan biarkan aku memeriksanya sendiri. Tentu, teruskan. Beberapa menit kemudian, Ku Yun Xuan memastikan Dong Suebing telah memenangkan lotre. Kamu memenangkan hadiah pertama. Dong Suebing mengangguk dan berkata dengan bangga. Kamu harusnya tahu aku selalu beruntung. Hahaha, semua masalahku terselesaikan. Oh, saya takut untuk menonjol, dan saya ingin Anda mengklaim hadiah tiket yang saya beli secara online dan menyetorkannya ke rekening perusahaan. Saya akan mengambil sendiri tiket lainnya. Kedepannya, jika saya perlu menggunakan uang, saya akan menggunakan cek. Lagi pula, cek itu terikat dengan rekening perusahaan, dan itu sama saja. Ku Yun Xuan pulih dari keterkejutannya dan memukul ringan lengan Dong Suebing. Bodoh, kamu sangat beruntung. Dong Suebing tertawa, cepat dan berikan beberapa pujian lagi. Bersikaplah rendah hati. Ku Yun Xuan memutar matanya. Setelah masalah Dong Suebing terselesaikan, suasana hati Ku Yun Xuan juga menjadi lebih baik dan menyiapkan pesta untuk makan malam mereka. Keesokan harinya, Dong Suebing dan Ku Yun Xuan pergi ke pusat lotre kesejahteraan untuk mengklaim kemenangan mereka. Dong Suebing tidak memenangkan 5 juta RMB penuh dengan tiket yang dibeli dari toko lotre. Hadiah pertama juga berhasil diraih oleh orang lain, dan pada akhirnya kemenangan Dong Suebing hanya sekitar 4 juta setelah pajak. Bibi Xuan juga menebus kemenangannya dengan tiket yang dibeli Dong Suebing secara online, dan dia memiliki kemenangan taruhan ke-6 dari hadiah pertama perlombaan itu. Hadiah uangnya sedikit lebih dari 4 juta setelah pajak. Bersama-sama, Dong Suebing memenangkan kurang dari 8 juta. Dong Suebing puas dengan kemenangannya. Kini, perusahaan lelang Hyundai akan memiliki uang tunai 37 juta, dan aset perusahaan mencapai 40 juta RMB. Perusahaan lelang Hyundai tidak lagi dianggap sebagai perusahaan kecil dibandingkan dengan balai lelang lainnya di Beijing, 40 juta RMB. Dong Suebing semakin dekat menjadi miliarder. Senin, Dong Suebing meninggalkan Beijing pada jam 5 pagi untuk bekerja di Biro Keamanan Umum Kabupaten Yantai. Ini adalah hari pertama Dong Suebing bekerja setelah menyelesaikan kasus pembobolan museum provinsi, dan dia memiliki banyak pekerjaan yang menunggunya. Setelah sampai di biro, dia pergi melapor kepada pimpinan. Ia bertemu dengan beberapa rekan persaudaraan sebelum mulai bekerja di kantornya. Stasiun Desa Huitian telah mengirimkan banyak dokumen ke kantornya. Sebagian besar dokumen tersebut merupakan permintaan ketidakseimbangan petugas atas penyelesaian kasus dan berkas untuk pengarsapan. Ini hampir akhir tahun, dan Dong Suebing harus menyiapkan laporan akhir tahun untuk para petinggi. Sekitar tengah hari, telepon kantor Dong Suebing berdering. Ketua Dong, datanglah ke kantorku. Itu Liang Chengpeng. Dong Suebing segera menjawab, ya Pak. Dia segera menghentikan apapun yang dia lakukan dan meninggalkan kantornya. Liang Chengpeng tersenyum saat dia meminta Dong Suebing untuk duduk. Bagaimana lukamu? Terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja sekarang. Bagus. Liang Chengpeng sedikit mengangguk. Belakangan ini, terjadi peningkatan kejahatan, seperti pencurian dan penempatan di wilayah ini. Anda harus tahu bahwa sebuah perusahaan Jepang akan mengunjungi kabupaten kami untuk memeriksa lokasi untuk investasi mereka. Meskipun investasinya belum dikonfirmasi, kesepakatannya hampir selesai, dan kabupaten sangat prihatin dengan hal ini. Sekretaris Partai Siang akan menerima sendiri tim Jepang, dan dia memerintahkan kami untuk meninggalkan kesan yang baik kepada mereka. Kita harus menjaga hukum dan kesepakatan di lokasi, dan semuanya harus teratur. Dong Suebing tahu kepala Liang akan menugaskan pekerjaan ini kepadanya. Liang Chengpeng melanjutkan, saya pikir Anda adalah orang terbaik untuk pekerjaan ini. Ingat, tidak ada yang salah.
Jawab Dong Suebing. Yakinlah, saya akan menyelesaikan tugas ini. Oke, Anda bisa mendapatkan detailnya dari Kepala Meng dari Badan Promosi Investasi. Ya Pak, letak geografis Kabupaten Yantai tidak bagus, dan mendapatkan investasi dari investor luar negeri juga memusingkan. Itu sebabnya kunjungan lapangan perusahaan Jepang ini sangat penting bagi kabupaten, dan Sekretaris Partai Kabupaten Siang Daofa sangat prihatin mengenai hal ini. Liang Chengpeng telah menugaskan Dong Suebing untuk bertanggung jawab atas keselamatan tim Jepang. Namun, alasan sebenarnya adalah dia membutuhkan Dong Suebing untuk menyelesaikan semua masalah yang muncul secara tiba-tiba. Mereka ingin menunjukkan sisi baik daerah tersebut kepada orang Jepang dan menutupi semua kekurangannya. Mereka harus memastikan Jepang akan berinvestasi di daerah tersebut. Kembali ke kantornya, Dong Suebing merokok dan memikirkan tugas ini. Ini bukanlah tugas yang baik. Jika dia berkinerja baik, dia tidak akan mendapat pujian apapun, dan jika dia melakukan kesalahan, dia harus memikul tanggung jawab. Dong Suebing berpikir sejenak dan menelepon Kepala Badan Promosi Investasi Meng. Halo, siapa ini? Latar belakang di jalur lain sangat bising. Jawab Dong Suebing. Apakah ini Ketua Meng? Saya Dong Suebing dari Keamanan Publik. Oh, Ketua Dong. Apakah tim Jepang untuk mengunjungi lapangan sudah tiba? Biro meminta saya untuk memastikan keselamatan mereka. Mereka seharusnya tiba pada hari ini, tapi saya baru saja menerima telepon dari mereka yang mengatakan akan ada penundaan sekitar 1 hari. Mereka akan tiba besok. Chief Meng adalah penanggung jawab penerimaan investor asing, dan nama lengkapnya adalah Meng Xianglin dan berusia di bawah 50 tahun. Ia juga menjabat sebagai Kepala Badan Promosi Investasi Kabupaten. Dong Suebing telah bertemu dengan Wakil Kepala Badan Promosi Investasi Kabupaten Lui Dafa tetapi belum bertemu langsung dengan Meng Xianglin. Namun, setelah lama bekerja di kabupaten, dia tahu Meng Xianglin adalah ajudan terpercaya Siang Daofa dan mendapatkan posisi ini karena Siang Daofa. Sore harinya, Dong Suebing menyelesaikan pekerjaannya dan meninggalkan biro. Dong Suebing menelepon Xie Huilan di depan kantor keamanan publik, tetapi teleponnya dimatikan. Dia seharusnya masih ada rapat. Xie Huilan sangat sibuk dan mereka jarang punya waktu untuk bertemu. Sejak Dong Suebing pergi ke kota Luian untuk menyelidiki rahasia, dia hanya berbicara melalui telepon dan belum bertemu dengannya. Dia berpikir sejenak dan pergi ke kantor komite partai daerah. Dia memarkir mobilnya di jalan lain dan membeli makanan, sebelum menuju ke tempat tinggalnya. Apartemen Suster Xie. Dong Suebing menggunakan kuncinya untuk membuka pintu dan langsung menuju dapur. Setelah Dong Suebing keluar dari rumah sakit, dia menemukan banyak kunci di tasnya. Itu adalah kumpulan kunci yang dia kembalikan kepada Suster Xie sebelumnya, dan dia tahu pasti Suster Xie yang menaruhnya di tasnya. Artinya dia bersedia memaafkannya. Tentu saja, dia mungkin juga melakukan ini untuk mencegah kondisinya bertambah buruk. Hingga saat ini, Dong Suebing masih belum bisa menebak apa yang dipikirkan Xie Huilan. Mencuci, memotong, Dong Suebing mulai menyiapkan makan malam. Setelah beberapa saat, bel pintu berbunyi. Dong Suebing melompat dan berjingkrak ke pintu. Melalui lubang intip pintu, dia melihat seorang pria parubaya yang terlihat seperti seorang pemimpin. Dia tidak mengenali pria ini namun merasa dia terlihat familiar dan seharusnya melihatnya di sekitar pemerintahan kabupaten. Dia tidak membuka pintu dan segera kembali ke dapur. 10 menit kemudian, klik terdengar suara seseorang membuka pintu utama. Dong Suebing mendengarnya dan segera berlari ke kamar mandi untuk bersembunyi. Pintunya terbuka. Wali kota geng, silakan masuk, kata Xie Huilan. Bolehkah aku menggunakan sandal ini? Tidak apa-apa, Anda tidak perlu mengganti sepatu. Haha, apakah kamu sudah menunggu lama? Tidak terlalu, saya baru saja tiba belum lama ini. Saya kembali ke komite kabupaten setelah pertemuan dan tidak tahu Anda akan datang. Wali kota geng. Dong Suebing ingat siapa pria ini. Geng Yuchao, wakil wali kota Kabupaten Yantai. Ia juga hanya satu wakil wali kota, selain wakil wali kota eksekutif, yang menjadi anggota komite partai kabupaten. Dong Suebing mendengar bahwa Geng Yuchao pernah bentrok dengan Siang Daofa ketika Siang Daofa masih menjadi wali kota. Tapi dari nada bicaranya sekarang, dia seharusnya bergabung dengan faksi Xie Huilan. Wali kota Xie, saya akan pergi sebentar lagi.
dan Anda tidak perlu menyiapkan teh untuk saya. Kamu harus minum teh dulu, kan? Ah, biarkan aku menuangkan tehnya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka mulai membicarakan pekerjaan, kata Geng Yuchao. Wali Kota Xie, Badan Promosi Investasi, adalah departemen di pemerintah kabupaten, dan seharusnya menjadi tugas pemerintah kabupaten. Sekretaris Partai Siang telah mengabaikan kami untuk mendatangkan investor asing. Ini juga Sekretaris Siang juga melakukan ini untuk pembangunan kabupaten kita. Anda mungkin benar, tetapi mereka baru memberitahu kami hari ini tentang kunjungan lapangan, dan masih menugaskan Kepala Meng untuk kebersamaannya. Sekretaris Siang tidak memberikan penghargaan apapun kepada pemerintah kabupaten, dan Anda harus tahu tentang hubungan Kepala Meng dengan Sekretaris Siang. Karena dia melakukan ini untuk kabupaten, mengapa dia tidak membiarkan Anda atau wakil wali kota yang mengawasi investasi mengambil alih hal ini? Ini Dong Suebing segera mengetahui Geng Yuchao sedang berbicara tentang kunjungan lapangan dan investasi investor Jepang. Siang Daofa belum memberitahu pemerintah kabupaten dan menugaskan ajudan kepercayaannya untuk mengambil alih urusan tersebut. Ini terlalu sombong, dan dia tidak membiarkan Xie Huilan dan pemerintah kabupaten terlibat. Dia memberitahu semua orang bahwa dia bertanggung jawab atas kabupaten dan mengabaikan Xie Huilan. Dong Suebing mengerutkan kening. Dia telah menyelamatkan nyawa saudari Xie dan membantu beberapa kali. Apalagi ketika dia tidak mengatakan apapun, semua orang akan mengira dia berasal dari faksinya. Maka tugas tanpa pamrih menjaga tim Jepang harus diberikan kepadanya oleh Siang Daofa. Faksi Xie Huilan tidak akan mendapat pujian apapun, dan tugas di mana kesalahan mungkin terjadi dengan mudah diberikan kepada rakyatnya. Ini seperti menamparkan wajahnya. Sepertinya gambaran antara Suster Xie dan Siang Daofa semakin besar. Dong Suebing mengutuk dalam hatinya. Saya telah membantu Kabupaten Yantai menyelesaikan kasus sebesar ini, dan Siang Daofa memberikan pekerjaan kotor kepada saya. Apa yang salah denganmu? Apakah saya merasakan perasaan Anda? Dong Suebing tidak menyukai Siang Daofa, bukan karena Xie Huilan. Beberapa bulan lalu, Dong Suebing menemukan bukti yang anggotaatkan mantan sekretaris partai Chang Lei dan memaksanya mundur. Siang Daofa lah yang mendapat manfaat darinya, tapi dia tidak bersyukur dan bahkan tidak ingin bertemu Dong Suebing. Sekarang, dia melakukan ini lagi, sial. Anda menemukan masalah dengan saya sekarang. Beberapa saat kemudian, Geng Yuchao pergi. Dong Suebing menunggu beberapa saat untuk memastikan dia sudah pergi, sebelum berjalan ke ruang tamu. Ruang tamu kosong. Dong Suebing melihat sekeliling dan melihat pintu kamar terbuka. Suster Xie. Dong Suebing memasuki kamar tidur dan melihat Xie Huilan membuka pakaian. Dia mengenakan bra dan bersantai untuk melepas celananya. Punggungnya menghadap Dong Suebing, dan dia bisa melihat garis pantatnya melalui celana panjang jon merahnya. Xie Huilan mendengar Dong Suebing dan melihat ke arah pintu. Kapan kamu tiba? Dong Suebing mengalihkan pandangannya. Sekitar jam 5 sore. Saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Xie Huilan membukakan matanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Apakah kamu mencoba menakutiku? Tidak. Saya melihat wali kota Geng masuk, dan saya bersembunyi di kamar mandi. Saya mencoba menelepon Anda, tetapi telepon Anda tidak aktif. Dong Suebing berdiri di pintu masuk dan diam-diam mengintip pantatnya yang melengkung. Dia sudah berhari-hari tidak bertemu Suster Xie dan merasa pantatnya semakin bulat. Xie Huilan tersenyum dan duduk di tempat tidur untuk melepas celana panjangnya. Bukankah sebaiknya kamu keluar ketika seorang wanita berganti pakaian? Oh, aku akan keluar dan menunggu. Dong Suebing segera menutup pintu untuk Xie Huilan. Beberapa menit kemudian, Xie Huilan keluar dari kamarnya, dengan anggun mengenakan sweter, seru Dong Suebing. Saudari Xie, kamu sangat cantik hari ini. Benar-benar. Xie Huilan duduk di sofa dan menyesap teh. Apakah Anda kembali ke Beijing pada akhir pekan? Menyenangkan. Dong Suebing berhenti sejenak. Saya tidak melakukan apapun kecuali menonton TV di rumah. Xie Huilan tertawa. Wajahmu bersinar, dan menurutku itu bukan karena menonton TV. Benar-benar. Dong Suebing bertanya. Itu pasti karena aku bisa bertemu denganmu. Xie Huilan tertawa dan meletakkan cangkir tehnya. Kamu manis sekali. Dong Suebing tahu Sister Xie tidak mudah tersanjung seperti Bibi Xuan, dan dia takut Sister Xie akan mengungkit masalah hubungan mereka.
Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Oh, saya mendengar wali kota Geng berbicara tentang kunjungan lapangan dan investasi. Chief Liang baru saja memintaku untuk bertanggung jawab atas keselamatan tim Jepang selama mereka berada di sini. Apakah ini jebakan? Mungkinkah Xiang Daofa dengan sengaja memberikan tugas ini padaku? Xie Huilan mengangguk. Dia tidak ingin kamu dipromosikan. Dong Suebing tercengang. Apa maksudmu? Anda telah menerima 2 penghargaan kelas 1, dan jika itu orang lain, dia harus dipromosikan. Sekretaris yang tidak ingin Anda naik, tetapi Anda memiliki semua kredensial. Itu sebabnya dia menugaskan tugas tanpa pamrih ini Anda. Tugas ini tidak diberikan penghargaan, dan jika terjadi sesuatu, dia dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menghentikan promosi Anda. Xie Huilan menjelaskan. Sial, Dong Suebing mengutuk. Ini terlalu tercela. Xie Huilan tertawa dan melihat ke arah Dong Suebing. Apakah kamu masih berpikir untuk dipromosikan menjadi kepala seksi? Tentu saja. Saya masih berpikir untuk mendapatkannya sebelum tahun baru Imlek. Dong Suebing merasa kecewa. Itu berarti aku tidak mempunyai peluang apapun sekarang. Haha, tidak juga. Ah, saudari Xie, berhentilah menggantungku di udara dan beri aku beberapa petunjuk. Dong Suebing telah melakukan banyak hal dan menghancurkan nyawanya berkali-kali dalam setahun terakhir karena ingin dipromosikan. Sekarang, dia tahu Xiang Daofa sedang mencoba menghentikan dan entah berapa lama dia harus menunggu sebelum dia bisa dipromosikan. Apakah kamu ingin tahu? Tentu saja. Xie Huilan membukakan matanya sambil tersenyum. Saya sangat lelah hari ini, dan bahu saya sakit. Dong Suebing segera berada di belakangnya dan mulai memijat bahunya. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Xie Huilan menutup matanya. Selama Anda tidak melakukan kesalahan besar akhir-akhir ini, saya dapat membantu mencalonkan Anda jika ada lowongan. Saya yakin sekretaris Xiang tidak akan menghentikan Anda setelah nominasi dipilih. Tentu saja Anda tidak akan mendapatkan jabatan seperti Kepala Biro Keuangan, Wakil Kepala Eksekutif Keamanan Publik, atau peran penting lainnya. Ini semua di luar jangkauan Anda untuk saat ini. Aku tahu, tapi apakah ada lowongan? Tidak. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.